Kegiatan komunitas belajar beranda Smart tentang komunitas belajar dalam sekolah. Bapak Ibu guru dari Yayasan Beranda Istimewa Ngawi, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rutin komunitas belajar Beranda Smart dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hari ini kita saya akan mengimbaskan ya tentang komunitas belajar hasil dari upgrading komunitas belajar yang dilaksanakan di Surabaya selama 4 hari. Nanti mohon bantuannya dan kerjasamanya kita dapat berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Baik, akan saya mulai. Jadi Bapak Ibu yang harus kita ketahui apa itu komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu mungkin ada yang bisa atau saya tunjuk. Bu Nanda, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, komunitas belajar itu adalah sekelompok orang yang melakukan belajar bersama secara rutin, ya. Nah, kemudian berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini arti rutin itu apa, Bapak Ibu? Rutin itu adalah setiap minggu dilaksanakan, konsisten. Nah, kalau misalnya minggu ini dilaksanakan, minggu depan tidak dilaksanakan, apakah itu dikatakan rutin? Tidak rutin. Dalam suatu komunitas belajar harus diawali dengan dibentuknya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tim, ya, dibentuk namanya tim kecil. Nah, tim kecil itu adalah orang yang nantinya menjadi pengurus inti dalam suatu komunitas belajar. Terdiri dari apa saja? Ketua, sekretaris, bendahara. Ya, 3 inti itu adalah termasuk tim kecil. Nah, boleh nggak ditambah anggota yang lain? Boleh, ya. Jadi Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas Beranda Smart itu bisa dijadikan atau masuk menjadi anggota. Jadi awalnya adalah dibentuk apa Bapak Ibu? Tim kecil. Dibentuk apa lagi? SK. Ya. SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Kemudian setelah SK terbentuk, terus apa lagi Bapak Ibu yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Yaitu kita membuat namanya program kerja, ya. Baru nanti kesepakatan, jadwal, ya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dalam suatu komunitas belajar, ya, itu ada tujuan-tujuannya, ya. Jadi tujuan komunitas belajar kita itu membahas apa saja? Misalnya membahas tentang problem guru mungkin ketika mengajar di sekolah, ya. Kemudian evaluasi, ada lagi refleksi, ya, dan lain-lain. Itu adalah kegiatan kita yang dilakukan ketika komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, komunitas belajar ini sangat penting bagi kita, terutama kita sebagai sekolah penggerak, ya. Nantinya menjadi pionir untuk sekolah-sekolah lain, ya, dalam kegiatan komunitas belajar ini. Oke Bapak Ibu, nah itu dari saya. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk membuat miskonsepsi tentang komunitas belajar, ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Miskonsepsi, ada yang tahu miskonsepsi?
hal yang tidak benar. Contoh, komunitas belajar dilaksanakan sesuka hati. Itu namanya miskonsepsi. Ada pertanyaan? Oke, silakan Bapak Ibu buat 5 miskonsepsi komunitas belajar masing-masing per individu. Bisa? Oke, ya. Silakan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, saya ingin mendengar salah satu miskonsepsi yang ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, mungkin satu orang saja. Nah, nantinya ya, dengarkan. Setelah Bapak Ibu selesaikan miskonsepsi yang 5 tadi, nanti Bapak Ibu tolong dibuat ke dalam bentuk TikTok miskonsepsinya. Oke, saya di sini mau minta tolong Bu Rosa. Coba Bu Rosa, silakan Bu Rosa. Jadi saya akan memaparkan miskonsepsi. Yang pertama itu komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM. Terus yang kedua, PTK hanya dapat mengikuti satu komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, dalam satu sekolah hanya terdapat satu komunitas belajar dalam sekolah yang diikuti oleh semua guru. Yang keempat, komunitas belajar dalam sekolah dapat dibentuk dan dilakukan apabila sekolah memiliki guru penggerak atau penggerak komunitas. Dan yang terakhir, komunitas belajar dalam sekolah wajib di-SK-kan Dinas Pendidikan untuk mendukung eksistensi dan status pengurusnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bu Rosa tadi sudah betul ya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah membuat publikasi dalam bentuk TikTok ya. 15 menit cukup? Ya, oke ya. Ya, kita coba ya. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Tadi Bapak Ibu sudah membuat miskonsepsi secara berkelompok tentang komunitas belajar. Nah, karena memang ini waktunya sudah siang dan sudah akan berakhir, oke. Nanti akan kita sambung di kegiatan komunitas belajar saya. Sebagai narasumber hari ini, mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.